selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saya bersyukur bisa menjumpai saudara kembali di dalam ibadah online saat ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari saudaraku, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Allah Roh Kudus, silakan Kau yang mengurapi setiap kami yang mengikuti ibadah ini dengan anugerah roh hikmat, pengetahuan, pengertian, pewahyuan, kuasa dan hikmat-Mu, sehingga kebenaran ini membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa hidup bergantung penuh kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dalam anugerah-Mu kami akan juga terima tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Karena itu semuanya Tuhan yang mempersiapkan setiap hati kami untuk menerimanya dengan ucapan syukur. Kami terima berkat firman-Mu dengan hati bersukacita dan bersyukur di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita terima perjamuan kudus saat ini, mari bersama-sama kita menikmati
bagian dari firman Tuhan, dan saya berharap saudara bisa mengikuti dari awal sampai selesai, bahkan sampai semuanya sungguh-sungguh di dalam anugerah Tuhan sampai doa berkat Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, tema kita saat ini adalah musim kesusahan. Sekali lagi, temanya adalah musim kesusahan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 34, terjemahan LAI mengatakan demikian, saudaraku. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya ulangi sekali lagi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, konteks dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34 ini tidak bisa dilepaskan dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, mulai dari Matius pasal 5 sampai ayat ke-7. Namun di dalam Matius pasal 6 ayat 34 ini intinya adalah rasa khawatir tidak akan menambah usia kita makin panjang atau bertambah panjang. Dan juga rasa khawatir tidak akan membuat kita hidupnya lebih berbahagia. Nah, dalam perumpamaan ini Tuhan juga menyatakan bahwa Dia peduli dengan burung di udara dan juga peduli pada bunga bakung di ladang. Kalau burung di udara yang tidak menanam tapi dia bisa menikmati panenan, ya, dan bunga bakung di ladang yang tidak memintal, tapi ketika dia berbunga, keindahannya melebihi baju kebesaran dari Raja Salomo. Kalau Tuhan peduli pada dua hal ini, burung dan bunga bakung ini, apalagi kepada saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Tentu Tuhan sangat peduli dalam hidup kita. Nah, kita kembali kepada Matius pasal 6 ayat 34 ini. Saudara, ayat ini tidak boleh diterjemahkan secara hurufiah. Tadi dikatakan hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ini tidak boleh diartikan secara hurufiah. Misalnya, hari Senin punya kesusahannya sendiri. Misalnya, hari Senin itu punya kesusahan keuangan. Ya. Maka kesusahan keuangan itu hanya ada di hari Senin saja. Cukup di hari Senin saja. Cukup untuk sehari itu saja. Kemudian hari Selasa ada kesusahan lain, misalnya kesusahan kesehatan. Ya. Maka kesusahan kesehatan itu cukup di hari Selasa saja. Ya. Nah, tidak bisa diartikan hurufiah seperti yang saya katakan tadi, saudara. Nah, Matius pasal 6 ayat 34 ini sebenarnya mengajarkan dua hal. Yang pertama, mengajarkan tentang musim kesusahan dalam kehidupan kita, dan juga mengajarkan prinsip-prinsip rohani di dalam menghadapi setiap musim-musim hidup kita, dan terutama di dalam musim kesusahan kita. Nah, karena itu mari kita bahas satu persatu dua bagian ini. Yang pertama adalah musim kehidupan. Ya, saudara, ketika Tuhan berbicara tentang rasa khawatir, tadi di depan sudah saya sampaikan, Tuhan menyebutkan dua hal. Yang pertama, burung di udara. Ya, burung di udara itu tidak menanam, saudara. Ya, dan konteksnya kalau di sana itu, ya, burung-burung ini memakan hasil panen
yang berupa biji-bijian, terutama tentu saja biji gandum. Ya. Burung ini tidak menanam, tapi ketika musim panen, burung ini ikut menikmati panenan itu, artinya bisa makan sesuai dengan porsi dia. Ya. Namun ketika tidak ada musim panen gandum atau musim biji-bijian, tentu burung ini menyesuaikan diri. Ya, Tuhan sudah ciptakan dia punya ketahanan hidup ya sebagai burung. Dia tidak hanya bisa makan ketika ada panenan gandum, tapi dia bisa menyesuaikan, dia bisa makan lain, mungkin serangga kecil, mungkin ada yang lainnya, saudara. Tapi intinya, ya, Tuhan ciptakan burung ini punya ketahanan khusus, tidak hanya bisa makan waktu musim panen, tapi dia juga bisa hidup ketika tidak ada musim panen gandum, saudara. Yang kedua, Tuhan juga singgung tentang bunga bakung di ladang. Ya, di mana ketika dia mekar, maka keindahan bunga bakung itu melebihi dari baju yang dikenakan oleh Raja Salomo. Ya, namun perhatikan, saudara, ya, perhatikan. Bunga bakung yang keindahannya melebihi dari baju yang kebesaran dikenakan oleh Raja Salomo, ya, dia tidak hanya mekar dengan indah pada musim dia harus berbunga, ya. Namun perhatikan ketika dia sudah mekar dalam musim berbunga dengan sangat indahnya, dia tidak selamanya mekar, tapi dia juga akhirnya akan layu dan mati. Dan ketika dia layu dan mati, dia akan kembali kepada siklusnya, yaitu dia dari benih, lalu menjadi tunas, bertumbuh, dan akhirnya berbunga dan mekar, ya, dan seterusnya demikian. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini seirama dengan firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal ketiga ayat yang pertama atau ayat ke-1 yang berbunyi demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Kalau saudara baca, ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15, maka di sana akan didapati ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk panen, ada waktu untuk sedih, ada waktu untuk bergembira, ada waktu menangis, ada waktu bersukacita, bergembira, ada waktu bisa memeluk, ada waktu tidak bisa memeluk, dan segala pergantian siklus kehidupan, musim kehidupan ganti berganti dalam kehidupan manusia. Nah, hal ini, saudara, sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 34, ya. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan. Kesusahan dalam hidup manusia itu hadir akibat adanya dosa. Karena ketika Tuhan itu menciptakan alam semesta, ya, dengan segala isinya, kemudian menciptakan juga Taman Eden di bagian dari ciptaannya itu, lalu manusia ditempatkan di situ. Tuhan merancang bahwa kehidupan manusia di Taman Eden itu adalah kehidupan yang kekal dalam segala kemegahan, kemuliaan, segala yang luar biasa di Tuhan ada di situ. Itu tempat di mana Tuhan punya hubungan yang manis antara Sang Pencipta dengan yang diciptakan. Itu bersifat kekal rancangan Tuhan. Namun ketika dosa hadir dalam kehidupan manusia, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal ketiga mulai ayat 16 sampai ayat 19, maka di sana dikatakan bahwa sejak hari itu, kejatuhan dalam dosa itu, maka lihatlah saudara, ya, kesusahan itu mulai hadir dalam kehidupan manusia. Tidak ada lagi kebahagiaan yang kekal, kegembiraan, sukacita yang kekal. Itu sudah sirna ketika dosa hadir, berganti menjadi musim-musim kehidupan, dan salah satunya adalah musim kesusahan. Jadi kesusahan itu sesungguhnya awal mulanya hadir dalam kehidupan manusia adalah dari kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden itu.
Jadi kalau hari ini saudara ada di dalam sebuah musim kesusahan, awalnya hadir itu adalah karena dosa yang ada di manusia pertama Adam Hawa di Taman Eden itu. Sekalipun mungkin saudara berkata, aku tidak berdosa. Ya, tapi sekali lagi saudara, kesusahan itu hadir dalam kehidupan manusia akibat dosa. Kejadian pasal ketiga ayat 16 sampai ke 19. Nah, ungkapan dari Matius pasal 6 ayat 34 yang berkata hari besok punya kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, ini mengajarkan kepada kita yang pertama ada waktunya atau ada musimnya kita mengalami masalah atau bahkan lebih dari 3 masalah sekaligus di waktu tertentu, ya. Kita mengalami yang namanya musim kesusahan. Ya. Kadang tidak hanya 1 masalah, bisa lebih dari 1 masalah, 2 bahkan 3, ya. Tapi ada waktunya, ya, firman ini mengajar kepada kita mengalami waktunya atau musimnya. Ada sebuah kesusahan yang hadir dalam kehidupan kita. Tentu kalau menyadari ini, maka tugas kita adalah hadapi masalah ini, ya, selesaikanlah bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara yang mengikuti ibadah online ini sedang mengalami musim kesusahan dalam hal keuangan. Mungkin usaha pekerjaan saudara sedang terganggu dengan adanya pandemi beberapa waktu ke belakang ini. Mengalami penurunan omset, mengalami penurunan pelanggan, sehingga itu juga membuat keuangan saudara mengalami kemunduran. Dan tentu saudara-saudara akan mengalami kesusahan dalam hal ini. Mungkin inilah musim saudara sedang saudara alami. Tapi percayalah saudara, kalau saudara sebagai orang percaya terdampak dari musim ini dan sudah mengalami musim kesusahan keuangan, itu bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan saudara. Tapi kalau Tuhan izinkan seperti dunia terpengaruh, sudah juga terpengaruh dengan musim kesusahan keuangan, ini waktunya saudara untuk kembali menengok ke atas yang mungkin selama ini saudara sudah lupa dengan yang di atas. Saudara tidak punya hubungan secara khusus dengan Tuhan. Ya. Atau mungkin saudara sedang ada di musim kesehatan yang terganggu. Mungkin saudara sudah lama terganggu dengan sebuah kesehatan. Ya. Tapi tidak apa-apa saudara. Semua itu kalau itu terjadi memang karena akibat dosa di Taman Eden. Sekalipun saudara berkata, aku tidak berdosa. Tapi tentu saudara harus sadar, seperti saya katakan tadi, semua kesusahan itu hadir karena dosa. Kalau ini terjadi, maka sekali lagi, ya, Tuhan izinkan selalu Tuhan punya proyek dalam hidup kita. Mungkin membuat kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Mungkin buat kita harus tidak sombong lagi, membuat kita harus tidak pelit lagi, membuat kita harus berbenah diri. Banyak hal proyek Tuhan, saudara. Dan saya percaya setiap musim-musim kesusahan itu diizinkan terjadi dalam hidup kita. Selalu Tuhan punya maksud. Itulah sebabnya saya mengajak saudara, ya, untuk kembali kepada Tuhan. Saya punya sedikit kesaksian, saudara. Saya teringat ketika suatu hari saya diizinkan Tuhan sakit. Dan saya harus dirawat di rumah sakit. Saya masih ingat. Infus yang ada di tangan saya ini tiba-tiba macet, tidak mengalir. Kemudian istri saya minta bantuan suster, ya, untuk diperbaiki, tapi tidak bisa. Suster satunya lagi tidak bisa. Lalu minta tolong yang lebih senior juga tidak bisa.
Dan saya merasakan sakit di bagian yang diimpus itu, ya, rasa pegal, rasa linu, rasa nyeri, karena darahnya sudah mulai naik ke tempat impusnya, saudara. Nah, ketika itulah di musim saya mengalami kesusahan sakit itu, saya mencoba untuk merenungkan dan bertanya kepada Tuhan secara pribadi dengan sebuah kesadaran Tuhan sebenarnya apa yang terjadi. Lalu Tuhan tunjukkan bahwa saya harus lebih peka dengan perkara-perkara pekerjaan Tuhan dan harus lebih peka dengan dosa-dosa kecil sekalipun harus peka. Dan ketika saya melihat atau merasakan bahwa saya ditunjukkan bagian-bagian yang saya perbaiki, lalu dengan sebuah kesadaran penuh, saya menghampiri Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni saya. Saya harus belajar untuk peka dengan hal-hal sekalipun kecil. Saya tidak boleh remeh kalau tidak diperkenan Tuhan. Saya harus belajar peka dengan perkara-perkara kecil seperti ini. Lalu saya bereskan, saya minta ampun kepada Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika saya membereskan ini dengan Tuhan, imbus yang macet sekitar 2 jam yang sudah diperbaiki beberapa orang itu tidak bisa mengalir dengan baik atau macet tanpa disentuh. Ketika saya pandang itu, setelah saya bereskan dengan Tuhan, imbus itu tiba-tiba berjalan dengan lancar tanpa disentuh. Saya berkata, itu bukan sebuah kebetulan, saudara-saudaraku. Karena itu, saudara, ketika kita diizinkan Tuhan mengalami masalah atau ada dalam musim kesusahan, ya, kita harus hadapi. Dan lebih baik kita tersungkur di depan kaki Tuhan, ya, untuk dikoreksi Tuhan. Karena seringkali musim kesusahan lebih banyak untuk membawa orang kembali kepada jalannya Tuhan. Dan lihatlah saudara, semua masalah itu ada waktunya untuk berakhir dan selesai. Ada waktunya. Jadi musim kesusahan datang, ya, itu pasti musim itu akan ada akhirnya atau selesai. Pasti. Ya. Karena yang pertama ini kita diajarkan bahwa dalam hidup kita selalu ada musim kesusahan yang Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Dan musim kesusahan itu pasti ada ujungnya atau selesainya atau akhirnya. Yang kedua, mengajarkan juga bahwa begitu musim kesusahan itu selesai, ya, tidak usah diundang, maka akan hadir kembali masalah berikutnya atau musim kesusahan berikutnya. Dan begitulah seterusnya kehidupan kita ini, sejak lahir sampai meninggal, selalu melewati musim demi musim, masalah demi masalah, kesusahan demi kesusahan. Sebelum saya lanjutkan bagian kedua, saya bertanya kepada saudara-saudara semuanya, musim apakah yang ada dalam hidup saudara saat ini? Musim kesusahan apakah? Mari hadapi musim yang saudara terima hari ini dengan cara datang kepada Tuhan. Dan percayalah, seperti firman ini berkata, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu artinya musim kesusahan itu pasti ada akhirnya, ujung selesainya. Tidak akan selama-lamanya menggerogoti atau mengganggu hidup kita, saudara. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi musim kehidupan yang seperti itu, yang diwarnai dengan musim kesusahan dalam hidup kita? Jawabnya adalah, janganlah kamu khawatir akan hari besok, atau janganlah kamu khawatir akan setiap musim kesusahanmu yang datang kepadamu. Janganlah kamu khawatir.
Mungkin saudara bertanya, bagaimana agar kita tidak khawatir? Maka kita masuk ke dalam bagian yang kedua, yaitu prinsip rohani di dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Ya. Prinsip rohani di dalam menghadapi setiap musim kehidupan. Dalam Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan begini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kata semuanya itu akan ditambahkan kepadamu itu bicara tentang makanan, minuman, pakaian. Ya. Sedang kata kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, itu bicara apa, saudara? Nah, jawabannya di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat ke-17 yang berkata, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi artinya begini, saudara. Seringkali manusia itu fokusnya mencari makanan, minuman, pakaian, hal yang berbau jasmani. Ya. Itulah sebabnya ketika fokus hidup kita adalah mencari makanan, pakaian, minuman yang berbau jasmani, kita akan dikungkung, diganggu terus yang namanya dengan rasa khawatir. Itulah sebabnya Tuhan arahkan, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Firman Tuhan berkata begini, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Jadi Tuhan maunya begini, ya. Jangan fokus soal makanan minuman. Ya. Maunya apa, saudara? Tuhan maunya gini. Tetapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan mau fokus kita adalah kepada kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Kalau kita hidup dalam hal-hal ini, kerajaan Allah ini, maka dipastikan kita tidak akan merasakan kekhawatiran. Ya. Karena itu, saudara, saya akan sederhanakan begini. Kata kerajaan Allah itu artinya pemerintahan Allah. Kerajaan Majapahit berarti pemerintahan Majapahit. Kerajaan Majapahit itu ada rajanya namanya Raja Raden Wijaya. Ya. Berarti yang memerintah atau menjadi raja Majapahit adalah Raja Raden Wijaya. Nah, sekarang kalau kerajaan Allah berarti pemerintahan Allah. Siapakah Allah itu? Maka sebut saja pemerintahan Yesus. Kerajaan Yesus berarti pemerintahan Yesus. Jadi yang menjadi raja, yang memerintah, yang menjadi Tuhan adalah Yesus. Maka saya membagi dua, saudara. Kerajaan Allah, ya, atau kerajaan Yesus, saya bagi menjadi dua, ya. Yaitu Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai raja. Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai raja. Nah, arti Yesus sebagai Tuhan itu artinya kita menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sesembahan kita, satu-satunya pribadi yang paling tinggi dalam hidup kita, yang berkuasa dalam hidup kita, dan satu-satunya kita sembah hanyalah Yesus. Itu arti sebagai Tuhan. Tuhan kita izinkan untuk menguasai hidup kita, bertahta dalam hidup kita, dan kita punya sikap menyembah kepada Yesus. Kata menyembah itu tidak diartikan dalam gedung gereja dengan alunan musik lalu kita menaikkan puji-pujian, pengagungan, penyembahan lewat kata-kata kita. Ya, itu merupakan ekspresi penyembahan kita. Ya, itu ekspresi penyembahan kita lewat kata-kata, lewat pengakuan kita. Penyembahan yang sesungguhnya adalah, ya, kehidupan kita baik dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja, di mana sikap hidup kita itu sesuai dengan
kebenaran Tuhan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Waktu kita di rumah tangga, sikap kita ketika sebagai suami benar terhadap istri, istri benar terhadap suami, itu penyembahan. Sikap kita sebagai orang tua benar terhadap anak, penuh kasih sayang, ya, itu benar penyembahan kita. Waktu kita di tempat pekerjaan, cara kita sebagai karyawan, itu benar cara bekerjanya, kita menyembah Tuhan. Kita sebagai pimpinan perusahaan, kita ketika memperlakukan dengan benar kepada karyawan, itu penyembahan yang benar. Tapi ketika kita misalnya di tempat pekerjaan memperlakukan karyawan dengan kasar, dengan kata-kata yang tidak senonoh, maka kita sedang tidak menyembah Tuhan, atau dengan kata lain kita gagal menyembah Tuhan. Nah, di rumah kata-kata kita sebagai suami itu memaki-maki istri, kita berlaku kasar, mungkin pakai tangan juga, kita gagal menyembah Tuhan. Sebagai istri juga di rumah, ketika kata-kata kita itu tidak baik terhadap suami, tidak hormat, ya, kita gagal menyembah Tuhan. Jadi kata penyembahan sesungguhnya adalah ekspresi seluruh kehidupan kita ini, roh, jiwa, tubuh kita ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam situasi apapun, di kondisi apapun, sedang apapun. Kalau kita hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, maka kita sedang menyembah Tuhan. Sedang kalau di dalam gedung gereja, ya, kita pakai musik, pakai alunan musik, lalu kita menaikkan penyembahan dengan pujian, dengan kata-kata, ya, dengan pengagungan, itu ekspresi pengakuan kita lewat kata-kata kita, ya, dalam penyembahan. Jadi penyembahan tidak boleh diukur dalam gedung gereja ketika kita menaikkan puji-pujian, pengagungan, ya, mazmur kepada Tuhan, ya, ini hanya bagian dari kita mengekspresikan penyembahan kita lewat kata-kata atau pengakuan lewat kata-kata. Ya. Saya berharap saudara menangkap arti menyembah saudara. Jadi yang pertama, kita harus menyembah Tuhan. Yang kedua, Yesus sebagai Raja itu artinya mengizinkan Tuhan Yesus memerintah hidup kita, ya. Apa perintahnya? Perintahnya tadi dalam Roma pasal 14 ayat 17 dikatakan, ya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam shalom, irene, dalam damai sejahtera Tuhan, juga hidup di dalam sukacita oleh Roh Kudus. Jadi yang kedua, izinkan Yesus sebagai Raja kita, memerintah kita. Apa perintahnya? Hiduplah sesuai dengan kebenarannya. Artinya, tolok ukur hidup kita ini harus cocok, serasi, sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan atau Alkitab kita. Jadi orang benar itu tidak gampang, saudara. Itu perlu waktu. Tidak ada orang langsung dalam kondisi suci tanpa noda. Semua orang percaya selalu melewati sebuah proses. Di dalam kepenggiran dengan Yesus, proses demi proses, ya, proses permukaan sampai, ya, rohaninya bertumbuh makin dewasa. Makanya hidup benar sesuai dengan firman Tuhan itu sebuah proses. Yang terpenting kita mau diproses Tuhan, sehingga hidup kita hari lepas hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan, saudara, urusan makanan, minuman, pakaian, kita tidak perlu khawatir, saudara. Tidak perlu kita ngoyo sampai lupa waktu, ya, lupa keluarga, kita mencari uang, mencari rezeki. Sebab Matius pasal yang ke-6 ayat 32, Tuhan berkata gini, semuanya itu bicara tentang kebutuhan kita secara jasmani, makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita ini fokusnya mencari hal yang berbau jasmani, sesungguhnya kita ini sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Dan kalau kita sebagai orang benar, lihat firman Tuhan berkata gini, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, ya, artinya bicara kepada kita sebagai anak-anaknya, Tuhan berkata, Bapamu di sorga tahu. Jadi untuk kebutuhan kita itu sesungguhnya, kalau hidup kita memang benar, ya, kita tidak usah khawatir. Kenapa? Bapamu tahu kamu membutuhkan semuanya itu.
Itu artinya Bapa kita di surga, Yesus Kristus, tahu kita membutuhkan hal yang berbau jasmani. Kita tidak perlu khawatir. Kata tahu itu bukan berarti hanya sekedar tahu, tetapi Tuhan bertanggung jawab. Asal kita tidak menjadi hamba uang, Ibrani pasal 13 ayat kelima, ya. Asal kita tidak menjadi hamba uang dan tidak hidup dalam keinginan, ya, tapi hidup dalam kebutuhan, maka Ibrani pasal 13 ayat kelima berkata, Tuhan punya janji, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Jadi kalau kita hidup benar, saudara, nggak perlu khawatir. Yang kedua, ya, hidup dalam damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani diterjemahkan sebagai kata shalom, bahasa Yunani adalah eirene, ya. Dan banyak arti dari kata shalom untuk eirene itu banyak terjemahnya. Nah, salah satunya di dalam Hakim-Hakim pasal 19 ayat 20, kata shalom juga diterjemahkan, ya, sebagai jangan khawatir, segala yang engkau perlukan, aku yang menanggungnya. Salah satu terjemah dari kata shalom dalam Hakim-Hakim pasal 19 ayat 20 dikatakan, jangan khawatir, segala yang engkau perlukan, aku yang menanggungnya. Jadi sesungguhnya, saudara, kalau kita hidup dalam shalom Tuhan, ya, kita tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Gembala kita itu menanggung segala kebutuhan kita. Dan yang terakhir, kita harus hidup juga dalam sukacita oleh Roh Kudus. Artinya begini, saudara. Di tengah dunia penuh dengan banyak kesusahan ini, kita membutuhkan kekuatan. Kekuatan kita berasal dari Roh Kudus. Ya. Dan kekuatan kita menghadapi kesusahan ini adalah sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, di tengah-tengah duka, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah kesusahan kita, apapun itu bentuk musim kesusahan kita, Roh Kudus akan berikan sukacita, ya. Dan sukacita itu tidak hanya menghibur kita, tapi memberi kekuatan bisa bertahan di tengah-tengah kesusahan penderitaan kita, saudara. Kalau Tuhan kita izinkan sebagai Raja kita, maka Dia memerintah kita, ya, kita harus taat tunduk dengan perintahnya. Perintahnya apa? Hidup sebagai orang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam shalom damai sejahtera Tuhan, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita hidup dalam prinsip-prinsip Tuhan ini, ya, maka percayalah, saudara, dunia boleh bergoncang, musim kita berganti dari kesusahan kepada kesusahan, tapi kita orang-orang yang hidup sesuai dengan kebenarannya. Yesus sebagai Tuhan yang kita sembah, Yesus sebagai Raja yang memerintah hidup kita, kita tidak perlu khawatir tentang semuanya itu. Kebutuhan kita dicukupi, dipelihara Tuhan. Kalau ada kesusahan, Tuhan berikan kekuatan untuk menyelesaikannya. Dan kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Itulah, saudara, firman yang saya sampaikan kepada saudara. Saya percaya saudara diberkati dengan kebenaran ini, dan di tengah-tengah situasi di mana musim kesusahan ini masih akan banyak berlanjut hari demi hari, kesulitan demi kesulitan kita akan hadapi, apalagi situasi pandemi masih berlangsung, munculnya perang Ukraina dan Rusia, dan banyak prediksi ke depan yang mungkin menakutkan. Mari kita hidup sesuai dengan kebenaran kita terima pada saat ini, saudara. Kiranya sudah diberkati semuanya, dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan berkati. Haleluya, saudara, mari kita siapkan hidup kita masing-masing untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, mari persiapkan perjamuan saudara di rumah masing-masing, ya. Dan biarlah oleh karena kemurahannya, saudara sungguh-sungguh mengikuti perjamuan ini dengan sikap hormat kepada Tuhan dan mengingat kasih dan pengorbanannya, sehingga perjamuan ini bukan sebagai berlangsung tidak sebagai ritual agamawi, tapi sebagai ungkapan iman kita betapa tanpa pengorbanan Tuhan kita adalah orang-orang yang harusnya binasa.
Mari saudara, kita berdoa lebih dahulu sebelum kita terima tubuh dan darahnya. Tuhan, urapi setiap kami yang mengikuti perjamuan ini oleh anugerah-Mu, bawa hidup kami untuk sadar bahwa tanpa pengorbanan-Mu, tanpa kasih-Mu yang besar itu, kami sungguh orang-orang yang dimurkai oleh Tuhan dalam hukuman kekal. Namun kan Engkau rela turun sebagai manusia dalam ketaatan-Mu, Engkau mati di kayu salib Tuhan. Maka pengorbanan-Mu itulah yang berikan anugerah kami dibebaskan dari segala hukuman dosa, dan kami diberi anugerah untuk kelak menikmati kehidupan kekal dalam Engkau Tuhan. Karena itu, mari urapi kami dengan penuh kesadaran. Kami mengingat cinta dan kasih-Mu telah Kau peragakan di kayu salib. Kami terima tubuh dan darah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, mari siapkan roti saudara. Jika di hostia atau roti saudara ada ayat-ayat firman Tuhan, silahkan dibaca, direnungkan. Itu juga bagian menjadi nasihat buat hidup kita semuanya. Karena itu, mari arahkan hidup saudara dan angkat roti saudara di sebelah kanan tinggi-tinggi. Dan saya akan bacakan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan mata tertuju kepada Tuhan, kita menerima tubuhnya di dalam nama Yesus Kristus. Mari saudara, sekarang siapkan cawan sebelah kanan tinggi-tinggi, dan saya akan bacakan firman Tuhan sementara mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan mata tertuju kepada Tuhan, mari kita nikmati di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur bersama-sama. Bapa yang baik, oleh anugerah kemurahan-Mu, kami bersyukur lewat perjamuan ini. Kami mengingat cinta dan kasih-Mu. Beri kesadaran kami, hidup kami sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, menjadi milik Tuhan seutuhnya. Beri anugerah, mampukan kami untuk mengembalikan hidup kami, mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami punyai, kami sadar semua berasal dari Tuhan, harus kami kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan saja. Berkati setiap kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu, juga berkati lewat kebenaran sudah kami terima Tuhan. Oleh anugerah-Mu mulai hari ini, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah khawatir tentang apapun di dunia yang terjadi. Sekalipun hidup kami bergulir dalam musim kesusahan demi kesusahan, kami punya iman kesusahan itu selalu ada ujung akhirnya dan pasti selesai. Dan bahkan sekalipun akan bergulir pada kesusahan berikutnya, kami tidak pernah khawatir, tidak pernah takut. Selama kami menjadikan Kau sebagai Tuhan kami yang kami sembah setiap waktu, setiap hari, dan menjadikan Kau sebagai Raja kami yang memerintah hidup kami, di mana kami hidup dalam ketaatan firman-Mu, hidup dalam shalom-Mu, hidup dalam sukacita Roh Kudus. Kami percaya hidup kami selalu ada dalam kekuatan Tuhan. Kami akan selalu menang dalam setiap musim kehidupan kami, dan kami akan selalu menjadi saksi-saksi-Mu bahwa hidup dalam Yesus selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat, selalu ada kuasa yang bekerja dalam hidup kami, dan hidup kami akan mencerminkan Yesus Kristus dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, apapun jadi pergumulan umat-Mu, Engkau yang menolong satu persatu. Terima kasih, dan sebelumnya oleh anugerah-Mu mari Tuhan, curahkanlah berkat-Mu bagi setiap anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, saudara-saudaraku,
Diberkatilah saudara semuanya menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyembah Tuhan Yesus, hidup dalam kebenaran, hidup dalam shalom Tuhan, hidup dalam sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu diberkatilah seluruh keluarga kita, diberkatilah anak-anak dan masa depan anak kita, diberkatilah kesehatan tubuh kita, diberkati usaha pekerjaan kita, diberkati kesaksian kita, dan oleh kemurahannya, dan diberkati kita oleh Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam satu nama Yesus Kristus yang senantiasa memberkati, menyertai kita semuanya dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus. Saya percaya saudara-saudara diberkati, dan doa saya saudara selalu sehat dan baik-baik saja. Kita akan bertemu dalam ibadah minggu depan, dan saya percaya Tuhan menyertai kita semuanya. Sampai berjumpa dan shalom.